Oke, selamat datang di seksi eksplorasi kita kali ini. Hari ini, kita bakal memulai sebuah perjalanan sinematik menuju salah satu paradoks paling besar dalam sejarah peradaban kita. Pernah nggak sih kalian berhenti sejenak dan mikir, kenapa kita bisa terus-terusan belajar, ngebangun peradaban yang super luar biasa, bikin teknologi mutakhir, sampai-sampai kita bisa nembus batas luar angkasa, tapi di saat yang sama, kita masih sering banget gagal untuk paham siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, mari kita selami paradoks ini. Gini ya, kita hidup di era di mana kecerdasan manusia itu udah mampu memetakan galaksi, menghitung miliaran bintang yang luasnya nggak masuk akal. Kita bikin roket buat nyentuh angkasa. Tapi ironisnya, ketika ditanya apa sih sebenarnya arti menjadi manusia, kita malah kebingungan. Ini tuh bener-bener paradoks kosmik yang masif. Kita punya teleskop raksasa buat ngintip ujung alam semesta, tapi kita seolah-olah nggak punya cermin yang cukup jernih buat melihat ke dalam jiwa kita sendiri. Bagian 1. Keluar dari goa ilusi, filsafat dan kesadaran mitologi. Sejak awal mula, leluhur kita itu udah bergulat dengan yang namanya makna kesadaran. Mari kita lakukan semacam perjalanan waktu intelektual. Kita akan bergerak dari tiang-tiang marmer di Yunani kuno, beranjak menuju zaman keemasan Islam, lalu masuk ke laboratorium psikologi modern, sampai akhirnya kita menatap masa depan kecerdasan buatan. Di Yunani kuno, muncullah sosok Socrates dengan sebuah gagasan yang benar-benar ngubah arah peradaban kita. Dia melontarkan satu kalimat, kenali dirimu sendiri. Terdengar simpel banget kan? Tapi jangan salah, kalimat pendek ini memicu revolusi yang luar biasa. Ini adalah momen bersejarah di mana fokus umat manusia bergeser drastis. Dari yang awalnya cuma sibuk mempertanyakan dunia fisik di luar sana, menjadi membedah dan mempertanyakan jiwa di dalam diri. Pemikiran ini lalu diteruskan sama muridnya, Plato, yang bawa kita ke dalam alegori gua. Plato ngebayangin kebanyakan manusia itu hidup layaknya tahanan di dalam gua yang gelap, cuma bisa melihat bayangan di dinding, dan mengira bayangan itu adalah kenyataan yang sebenarnya. Coba deh renungan sejenak, bukankah ini terasa sangat nyata dan relevan buat kita hari ini? Apakah algoritma media sosial, layar ponsel, dan realitas digital yang direkayasa saat ini sebenarnya cuma wujud bayangan modern yang menahan kita di dalam kegelapan? Terus, Aristoteles bawa ide-ide ini turun ke bumi. Dia memperkenalkan sebuah konsep bernama eudaimonia. Dan jujur aja, konsep ini dengan sangat brilian nunjukin kontras yang tajam banget sama budaya modern kita. Di era sekarang yang sangat didorong oleh dopamin instan, konten viral, dan validasi digital, Aristoteles justru ngingetin kita kalau kebahagiaan sejati itu sama sekali bukan tentang kesenangan sesaat. Kebahagiaan sejati itu adalah proses yang keras, proses yang gigih untuk mencapai versi terbaik dari diri kalian melalui kebajikan, kedisiplinan, dan tentunya kehidupan yang penuh makna. Bagian 2. Jiwa di era modern, sebuah krisis eksistensial. Seiring berjalannya sejarah, kita tiba di zaman keemasan Islam bersama sosok Al-Ghazali. Dia ngomatin sebuah fenomena yang menarik. Manusia pada zamannya itu semakin pintar secara intelektual. Sains berkembang pesat. Tapi ironisnya, hati mereka justru mengering. Tidakkah ini benar-benar menggambarkan kondisi modern kita sekarang? Hari ini kita hidup dengan informasi yang nggak ada habisnya. Kita bisa ngantongin seluruh pengetahuan dunia di saku kita, tapi di saat yang sama, kita mulai dihantam gelombang kecemasan yang parah dan kehilangan ketenangan batin. Al-Ghazali ngingetin kita, memperkaya otak aja tuh nggak cukup kalau kita biarin jiwa kita kelaparan. Ratusan tahun kemudian, kita masuk ke era sains modern. Disiplin psikologi lahir, dan manusia mencoba membedah isi kepalanya sendiri pakai kacamata ilmiah. Sigmund Freud memetakan alam bawah sadar kita yang gelap, lalu Carl Jung berbicara soal arketipe kolektif umat manusia, dan B.F. Skinner melihat kita itu hampir mirip kayak sebuah sistem perilaku yang bisa dikondisikan. Tiba-tiba aja, keajaiban dari kesadaran manusia ini mulai direduksi, cuma jadi sekedar data biologis, kode genetik, dan pola-pola neurologi semata. Pendekatan ilmiah ini mau nggak mau bawa kita ke sebuah pertanyaan yang lumayan menakutkan dan mungkin agak memicu krisis eksistensial ya. Kalau setiap pemikiran di otak kita bisa dipetakan, kalau emosi kita sehari-hari bisa dimanipulasi sama algoritma, dan kalau setiap perilaku kita bisa diprediksi layaknya mesin hitung, lalu apa dong yang tersisa? Apa sih yang sebenarnya bikin kita tetap menjadi manusia, dan bukan cuma sekedar algoritma biologis yang lagi berjalan? Bagian 3. Menyatukan diri, pola tersembunyi. Sepanjang sejarah, kita itu selalu ngerasa terpecah antara tubuh biologis dan jiwa yang abstrak. Tapi faktanya, manusia itu terlalu kompleks buat didefinisikan cuma pakai satu disiplin ilmu aja. Kita ini bukan sekedar tumpukan sel biologis, tapi kita juga bukan murni roh tanpa bentuk.
Kita adalah sebuah persimpangan yang nggak bisa dipisahkan. Perpaduan yang sangat indah tapi juga rumit antara biologi, kesadaran, budaya, penggunaan simbol, dan lautan emosi kita. Kita adalah gabungan dari semua elemen itu sekaligus. Itulah alasannya kenapa hakikat manusia selalu menolak untuk disederhanakan. Bagian 4. Makna di era AI, sebuah refleksi. Sekarang, kita berdiri di ambang era kecerdasan buatan. Dan kehadiran mesin-mesin cerdas ini bukan cuma sekedar disrupsi teknologi biasa, teman-teman. Ini tuh kayak cermin futuristik raksasa yang memaksa kita buat kembali berhadapan langsung dengan identitas inti kemanusiaan kita. Jadi poin krusialnya di sini, definisi filosofis kita tentang apa itu manusia secara langsung mendikte gimana cara kita membangun masyarakat dan memperlakukan satu sama lain. Kalau sistem kita cuma ngelihat manusia sebagai mesin ekonomi pencetak uang, ya sekolah kita cuma bakal jadi pabrik pencetak pekerja. Tapi kalau kita secara mendalam ngelihat manusia sebagai entitas pencari makna, maka seluruh sistem pendidikan kita akan berubah jadi sebuah proses yang benar-benar memanusiakan manusia. Inilah alasan kenapa kutipan ini kerasa begitu menyentuh. Krisis terbesar kemanusiaan modern bukanlah kurangnya informasi, melainkan hilangnya pemahaman akan diri sendiri. Di tengah lautan data dan hiperkonektivitas digital ini, kita justru ngerasa terisolasi, cemas, dan kesepian. Kita tahu segala macam hal tentang dunia luar sana, tapi kita malah kayak orang asing buat diri kita sendiri. Nah, hal yang sangat menarik adalah ketika kita menyejajarkan diri kita dengan AI. Logika mesin itu sepercepat, memori cloud mereka nggak terbatas, dan mereka bahkan udah bisa mensimulasikan kreativitas. Terus apa dong esensi kita? Esensi manusia justru bersinar terang pada hal-hal yang nggak bisa dihitung atau dikuantifikasi. Kesadaran kita yang murni, empati kita yang hangat, dan yang paling dalam, kapasitas kita untuk merasakan penderitaan. Sebuah mesin mungkin bisa memproses triliunan data per detik, tapi mesin nggak akan pernah tahu gimana rasanya mencari makna di balik sebuah rasa kehilangan. Saat ini, kita bukan cuma sekedar lagi ada di perlombaan buat memperebutkan supremasi teknologi. Kalau teknologi melesat jauh ninggalin pemahaman kita soal kemanusiaan dan kebijaksanaan, wah, kita benar-benar ada dalam bahaya besar. Peradaban yang punya alat secanggih dewa, tapi punya kesadaran emosional yang tumpul, itu adalah peradaban yang bakal segera kehilangan kompas dan arah tujuannya. Bagian 5. Kita adalah proses yang belum selesai. Kalau kita gabungin semua perjalanan kita dari guanya Plato sampai ke neuroscience modern, kita bisa narik satu kesimpulan penting. Kita belum final. Kita ini bukan objek mati yang udah selesai dibentuk. Kita adalah proses menjadi yang terus-menerus terjadi. Karakteristik utama yang mendefinisikan kita sebagai manusia itu bukanlah wujud kita pada detik ini, melainkan kapasitas dan daya tahan kita yang luar biasa buat terus mencari, terus beradaptasi, terus berubah, dan terus bertumbuh. Itulah nyala api kemanusiaan kita yang sebenarnya. Pada akhirnya, eksplorasi kita hari ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang benar-benar butuh refleksi mendalam. Apa yang bakal terjadi pada jiwa peradaban kita ini kalau suatu hari nanti manusia jadi terlalu sibuk dengan mesin-mesinnya dan berhenti mempertanyakan hakikat mereka sendiri? Saya tinggalkan pertanyaan ini buat kalian renungkan. Teruslah mencari tahu dan sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.